Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najul Wildan. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas Prosus, yaitu kelas E, yang insya Allah akan menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu tugas ujian akhir semester, yaitu membuat video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang toharoh atau bersuci. Apa itu toharoh atau bersuci? Dalam pembahasan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang 4 pembahasan dalam toharoh. Yang pertama adalah dari pengertian toharoh. Apa itu pengertian toharoh? Toharoh adalah secara bahasa berarti bersuci atau bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah dalam syariat Islam, taharah adalah mencucikan diri dari hadas atau najis, baik dari tubuh, pakaian, tempat maupun benda lainnya, agar dapat melaksanakan ibadah seperti sholat berjamaah, seperti umroh dan haji, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dari jenis-jenis toharoh tersebut, bahwasanya toharoh itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah toharoh dari hadas kecil dan hadas besar, toharoh dari najis mencucikan benda atau tempat, dan juga yang ketiga toharoh maknawiyah. Toharoh dari hadas kecil dan hadas besar yaitu cara mencucikan hadas kecil dengan berwudu dan tayamum, sedangkan hadas besar dengan mandi wajib. Sedangkan yang kedua, toharoh dari najis mencucikan benda atau tempat yang terkena najis, baik ringan maupun sedang maupun berat, dengan cara yang sesuai, dibasuh, dipercik atau dicampur tanah tergantung jenis najisnya. Toharoh maknawiyah yaitu menjaga diri dari dosa, sifat tercela, dan kotoran hati seperti riya, sombong, dengki, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu macam-macam air. Jadi setelah kita membahas tentang apa sih pengertian toharoh, sekarang kita akan membahas apa itu macam-macam air. Macam-macam air yaitu menurut fikih yaitu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama adalah air mutlak, yang kedua yaitu air suci tapi tidak mencucikan, yang ketiga yaitu air mustakmal, yang keempat air mutanajis, dan yang kelima air muqayyad. Dari 5 macam air tersebut, bahwasanya setiap air memiliki penjelasan masing-masing. Yang pertama yaitu air mutlak, adalah air yang zatnya suci dan dapat digunakan untuk bersuci. Bisa digunakan untuk wudhu, mandi wajib, dan juga menghilangkan najis. Adapun macam-macam air yang suci atau air mutlak yaitu 1. Air keran, air sungai, air embun, air hujan, air sumur, dan juga air laut. Itu termasuk golongan dari air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mencucikan, yaitu air yang suci zatnya tetapi tidak dapat mensucikan yang lain, tidak bisa dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Contohnya apa saja? Contohnya misalnya air teh. Air teh adalah air yang suci, tetapi air tersebut tidak bisa digunakan untuk bersuci atau untuk mensucikan diri sendiri. Karena apa? Karena telah merubah 3 hal atau 3 sifat dalam air tersebut, yaitu warnanya, baunya, dan juga rasanya. Itu untuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga yaitu air mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya sedikit, kurang dari 2 kulah atau 270 liter, dan sudah dipakai untuk mengangkat hadas. Air ini suci tapi juga tidak mensucikan. Yang keempat adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang sudah jelas-jelas terkena najis atau hilang zat kesucian dari air tersebut. Dan air yang kelima adalah air muqayyad, yaitu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci sehingga berubah sifat aslinya.
Itu untuk 5 macam-macam air tersebut. Untuk masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu macam-macam najis. Setelah kita membahas pengertian toharo dan juga macam-macam air, untuk selanjutnya kita membahas macam-macam dari jenis-jenis najis. Pengertian dari najis. Najis itu sendiri memiliki makna, yaitu sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Islam dan harus disucikan jika mengenai tubuh, pakaian, tempat ibadah agar ibadah seperti sholat menjadi sah. Najis bukan hanya kotoran secara fisik, tapi kotoran menurut hukum syariat Islam yang tidak dapat yang jika tidak dibersihkan akan membuat ibadah kita menjadi tidak sah. Lalu apa saja macam-macam jenis najis? Pastinya macam-macam najis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang tergolong ringan, yaitu najis ringan, dan cara mensucikannya pun sebenarnya cukup mudah. Contoh, air kencing bayi laki-laki yang belum makan atau minum selain air susu ibu dan belum mencapai usia 2 tahun, yaitu cara mencucikan air kencing bayi laki-laki tersebut yaitu dengan cukup dipercikan dengan percikan air yang suci. Ya, tentunya kita menggunakan air yang suci seperti air mutlak yang tadi. Yang kedua, kita masuk kepada najis mutawasito. Ini adalah jenis najis yang umum dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, air kencing orang dewasa, kotoran manusia, darah, nanah, bangkai hewan, atau kecuali dalam tanda kurung, yaitu dalam tanda kutip, ikan, belalang, dan manusia, arak. Dan cara mensucikan bangkai-bangkai tersebut atau kotoran-kotoran tersebut yaitu dengan dibersihkan hingga hilang warna, bau, dan rasanya dengan air suci. Jadi cara untuk membersihkan najis mutawasito. Yang ketiga adalah najis mughalladho. Najis mughalladho ini tergolong najis yang sangat berat, dan cara mensucikannya yaitu dengan cara yang khusus, yang dimana cara khusus tersebut sudah ditentukan dalam syariat Islam. Apa saja sih contoh dalam najis mughalladho? Contohnya adalah anjing, babi, serta segala sesuatu yang berasal dari keduanya, seperti air liur, bulu, dan kotorannya. Di antaranya cara mensucikan najis-najis mughalladho tersebut yaitu dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satunya harus menggunakan air yang dicampur dengan tanah atau air tanah atau air debu. Jadi dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu di antara 7 kali tersebut harus ada air yang sudah bercampur dengan tanah atau debu. Itu untuk macam-macam najis dan juga cara mensucikannya. Dia ada 3 tersebut. Kita lanjut ke tata cara berwudu. Dalam pembahasan tata cara berwudu, kita alangkah baiknya kita tahu apa itu berwudu. Ya, berwudu adalah tindakan membersihkan diri dengan menggunakan air yang dilakukan oleh seseorang muslim sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran. Itu juga dianjurkan untuk berwudu. Proses berwudu melibatkan langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan secara berurutan, antara lain nomor 1, membaca niat wudu dalam hati. Yang kedua, mencuci tangan hingga pergelangan tangan. Yang ketiga, berkumur dan beristinsyak. Yang keempat, membasuh muka. Yang kelima, mencuci tangan hingga dari telapak tangan hingga siku-siku. Yang keenam, membasuh rambut dan telinga. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang kedelapan, berdoa setelah berwudu. Ya, kita lanjut lagi. Wudu itu merupakan hal yang sangat penting dilakukan agar tubuh bersih dan suci sebelum melakukan ibadah yang memerlukan kesucian, seperti sholat. Jika dalam keadaan tertentu seperti sakit atau tidak ada air, seorang bisa mengganti wudu dengan tayamum, yaitu membersihkan diri dengan debu yang suci atau yang bersih. Ini untuk tata cara berwudu.
Untuk mempermudahkan kalian dalam pemahaman tata cara berwudu, maka alangkah baiknya kita melihat video yang saya tampilkan seperti ini, supaya untuk memudahkan kita dalam memahami bagaimana sih cara berwudu dengan baik yang benar, dan tentunya sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Kita mulai. Ubay mulai belajar lagi wudu yang benar. Belajar wudu ya Ubay? Sini, belajar wudhu dulu ya Ubay. Wudu seperti yang dicontohin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, membaca Bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Bismillah. Kedua, Ubay masukkan air ke hidung dan mulut, lalu dikeluarkan lagi. Caranya, ambil air pakai tangan kanan. Ubay masukkan air ke mulut dan hidung. Keluarkan air dari hidung, lalu keluarkan air dari mulut. Kata Umi, harus sering latihan, nanti lama-lama lancar insya Allah. 3. Membasuh luka. Saat membasuh luka, Ubay juga menghadirkan niat untuk berwudu. Membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Ubay diajarin Abi bagian luka yang ini. Dari sini ke sini. Dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Ubay membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku. Menyela-nyela jari. Membasuh ke seluruh lengan. Mulai dari tangan kanan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri 3 kali. Membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah teman-teman, mengusap itu cukup air yang menempel di tangan yang dikenakan ke bagian anggota wudhu. Ubay mengusap kepala dari depan sampai tengkuk. Kemudian dibalikkan lagi ke depan kepala. Setelah itu, mengusap seluruh bagian telinga. Caranya, tunjuk untuk mengusap bagian dalam telinga. Ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki.
Ubay membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Menyelah-nyelah jari kaki dengan jari kelingking. Ubay pastiin bagian telapak kaki juga kena air dan gak ada kotoran yang menempel di sana, biar sah wudhunya. Pakai tangan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Alhamdulillah, Ubay sudah wudhu nih teman-teman. Sekarang Ubay mau baca doa setelah wudhu dulu. Habis wudhu, Ubay baca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu tadi adalah video bagaimana tentang cara berwudu dengan baik dan benar, dan tentunya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan video ini teman-teman dapat memahami bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar, dan juga dapat mempraktekkan ketika mau berwudu, tentunya ketika sebelum melakukan sholat 5 waktu dan juga sholat-sholat yang lainnya. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya dari Najul Wildan akan menutup apa yang saya sampaikan kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.